Oke, selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber dari 5 universitas yang tergabung di webinar EduFair 2021 Sonora Jogja siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya yakin hari ini hari yang menyenangkan, hari yang cukup membahagiakan untuk kita semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Hasta Abi Mahendra yang nanti akan memandu Bapak Ibu semuanya, para peserta dan juga narasumber di webinar kali ini ya. Hingga nanti kurang lebih pukul 16 ya. Dan nanti kita akan mendengarkan berbagai pemaparan dari narasumber dari Universitas Respati Yogyakarta Unrio, Asmi Santa Maria, kemudian juga dari Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta, dari Stikes Akbidyo, dari Universitas Widya Mataram yang sekaligus menjadi sponsor kegiatan ini, dan juga acara ini tentunya didukung oleh Radio Smart 102,1 FM Yogyakarta. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai kegiatan di kesempatan siang kali ini. Nah, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk para peserta semuanya untuk sikap sempurnanya. Daftar sih, ada pendaftaran peserta, masukin dulu daftar, terus baru masuk ke linknya. Oke, terima kasih untuk para peserta semuanya. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan sebelumnya kita akan sampaikan dulu, ini Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman semuanya, untuk aturan di webinar kali ini ya. Walaupun saya yakin sudah pada hafal semuanya kalau kita menjalankan webinar seperti apa, tapi nggak ada salahnya untuk saya ulangi lagi. Selama webinar nanti mohon di mute untuk mic-nya. Kemudian juga nanti untuk sesi tanya jawab ini akan dibuka saat pemaparan dari seluruh kampus sudah selesai. Nanti silakan bisa nanti untuk bertanya melalui kolom chat atau bisa juga dengan raise hand ya. Nanti MC atau moderator akan memberikan izin untuk membuka mic-nya ya. Oke, itu aturan secara umum untuk webinar siang kali ini. Dan sekali lagi acara ini didukung oleh Universitas Respati Yogyakarta Unrio, kemudian juga ada Asmi Santa Maria, ada Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta, kemudian Stikes Akbidyo, ada juga Universitas Widya Mataram, dan Radio Smart 102 FM Yogyakarta. Oke, Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa kita sebut namanya satu persatu dan juga tempatnya.
ini kegiatan di siang kali ini adalah salah satu rangkaian kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Radio Sonora Yogyakarta selain dari program-program on air kami ya. Nah, untuk program-program on air untuk para peserta semuanya sebagai informasi awal, kalau ingin mendengarkan acara-acara berita, nah, di Radio Sonora FM Anda bisa mendengarkan dari jam 6 sampai jam 9 di program Selamat Pagi Jogja. Dan juga di sore hari jam 17 sampai jam 18 ada program-program berita juga seputar lokal Jogja. Kemudian juga nanti di jam 9 sampai jam 12 informasi-informasi seputar kesehatan, kemudian lifestyle, kemudian juga dunia parenting. Anda bisa mendengarkan di 97,4 Radio Sonora Yogyakarta di siang hari ya. Dan dilanjutkan nanti di jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, program legend kami, AMKM, Anda meminta kami memutar, akan terus hadir menemani suasana siang sahabat Sonora dan juga para pendengar semuanya. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu persada ataupun juga manca ya dari jam 2 dari jam 12 sampai jam 2 siang. Kemudian juga Anda penggemar lagu-lagu pop manis. Nah, setelah itu Anda bisa mendengarkan lagu-lagunya. Kita berflashback di era tahun 90-an, 80-an, lagu-lagunya akan diputar di jam 14 sampai 15 dan dilanjutkan dengan lagu-lagu koleksinya Iwan Fals ya. Sore hari berbagai talk show juga dihadirkan mulai dari seputar budaya, seputar kuliner, bisa Anda dengarkan juga di Sonora jam 16 sampai 17. Kemudian di malam hari juga acara-acara ada request lagu oldies manca, lagu oldies persada, kemudian juga penggemar Coast Plus di malam hari. Setiap Senin bisa didengarkan. Kemudian program Beatle juga bisa didengarkan setiap hari Selasa ya. Sonora Jogja, para peserta semuanya dan juga teman-teman semuanya bisa didengarkan setiap hari dari jam 5 sampai jam 12 malam. Kita acara dari jam 5 sampai jam 12 malam bisa didengarkan rangkaian acara kami terus di 97,4 FM. Jadi, itu sebagai gambaran program-program Radio Sonora Jogja secara on air yang bisa Anda ikuti mulai dari berita, kemudian talk show, kemudian juga lagu-lagu pilihan. Baik, Bapak Ibu semuanya sekali lagi kami sampaikan selama nanti pemaparan mohon untuk mic-nya di mode mute ya, di mode mute biar tidak mengganggu narasumber untuk menyampaikan sesi pemaparannya. Dan nanti untuk sesi tanya jawab sekali lagi akan kita sampaikan setelah pemaparan dari para peserta. Dan sebagai informasi juga, acara ini nanti akan mendapatkan e-sertifikat yang akan saya sampaikan untuk link sertifikatnya nanti setelah pemaparan dari para narasumber. Jadi mohon bersabar untuk para peserta semuanya. Untuk e-sertifikatnya nanti akan kita sampaikan setelah narasumber menyampaikan pemaparannya secara keseluruhan. Ya, oke, para peserta semua yang berbahagia, kita akan segera mulai. Nah, kita akan memulai dengan salah satu universitas yang mempunyai arti yang cukup dalam, meresap ke dalam hati yang paling dalam, gitu katanya gitu nih. Karena namanya diambil dari bahasa Sanskerta, ngeresepak universitas yang dia Ibu Farida Nur Aini atau kita panggil Ibu Ida. Selamat siang Bu Ida. Ya, selamat siang. Oke, mungkin langsung saja untuk pemaparannya. Karena ini ada 5 universitas, kurang lebih 10 menit pemaparan bisa disampaikan. Monggo. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar baik, ya? Ini tadi sempat putus nyambung sinyalnya soalnya. Jadi moga-moga nanti lancar sinyal saya, ini khususnya lancar sampai selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang teman-teman semua, segenap peserta webinar pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Ida,
dari Universitas Respati Yogyakarta, dan benar sekali tadi yang disampaikan bahwa Respati itu mempunyai makna ngresep neng ati. Seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau nanti sudah mendengar Respati nanti bisa meresap di hati dengan Bu Ida juga tentunya gitu ya. Baik teman-teman semua, karena waktunya singkat, saya ingin memulai untuk memperkenalkan diri, bahwa mungkin teman-teman di sini belum begitu familiar dengan nama Respati. Respati itu mana sih? Universitas Respati itu mana? Nah, tepatnya kita ada di Jalan Laksda Adi Sucipto, KM atau sebelah timur Ambarukmo Plaza gitu ya. Kalau saya menyebut Amplas pasti tahu. Dan kampus kedua yaitu di Jalan Raya Tajem, Maguwo Harjo. Nah, ini adalah sekilas tentang saya mengambil video 1 menit saja yang nanti moga-moga bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin ya belum familiar dengan Universitas Respati Yogyakarta. Nah, itu tadi terlihat dengan jelas dan suaranya juga ya, Bapak Ibu dan peserta semua. Nah, itu adalah gambaran penampakan ya, penampakan dari kampus 1 dan kampus 2 Universitas Respati Yogyakarta. Nah, kemudian selanjutnya ada apa saja sih di Universitas Respati Yogyakarta? Mungkin teman-teman semua yang hadir di acara webinar ini yang mungkin masih bingung pengen mencari jurusan apa atau prodi apa yang dituju. Nah, di Unrio ini ada 3 fakultas, yaitu yang pertama adalah Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian yang kedua adalah Fakultas Sains dan Teknologi, dan yang ketiga adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. Nah, mungkin saya juga ingin memberikan sedikit gambaran tentang yang pertama dulu, ini adalah Fakultas Ilmu Kesehatan. Nih ya, jadi teman-teman yang mungkin pengen jadi perawat, bidan, dan seterusnya, mungkin ini bisa dijadikan sebagai alternatif seperti itu. Nah, kalau ini tadi adalah sekilas gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, tadi teman-teman mungkin lihat beberapa praktek yang dilaksanakan, ada keperawatan itu tadi ada yang di laboratorium di Skilab namanya, kemudian ada yang gizi di laboratorium gizi yang mungkin di dalamnya akan banyak mempelajari tentang gizi, tentang makanan. Nah, seperti itu. Itu adalah gambaran yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya mencoba untuk menampilkan dalam bentuk PowerPoint untuk lebih jelasnya tentang prodi apa saja yang ada di Unrio.
Nah, ya. Sudah Ibu, sudah terlihat. Oh iya. Tinggal full screen saja ini. Nah, teman-teman mungkin yang saat ini hadir semua hampir kebanyakan Jogja ya, jadi saya tidak perlu menampilkan tentang Jogja, tapi yang pasti ini Universitas Respati ini sebetulnya adalah perguruan pendidikan Respati, di mana kita sebetulnya ada beberapa perguruan tinggi yang ada di Jogja. Bu Ida, sinyal putus-putus, mungkin bisa geser sedikit atau mungkin diperbaiki dulu. Ya, ini saya sempat hilang sinyalnya ini. Ya, ini tadi sempat hilang sinyal, mungkin bisa diulang lagi. Ya, ya oke, saya share lagi. Nah, sudah kelihatan ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah tadi sekilas sudah saya sampaikan. Ini ada Fakultas Ilmu Kesehatan, di dalamnya ada kesehatan masyarakat, ada gizi, kemudian perawat, kebidanan, kemudian kebidanan ini juga ada D3 maupun S1 dan juga fisioterapi. Ini adalah yang di kesehatan. Kemudian yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, ini ada teknik elektro, kemudian informatika, sistem informasi, dan juga teknologi informasi, ini adalah D3. Kemudian ada akuntansi, hubungan internasional, komunikasi, dan sastra Inggris, ini ada di Fakultas ilmu sosial, seperti itu. Totalnya ada 15 program studi. Nah, teman-teman semua, mungkin Halo Ibu, sepertinya sambungan dengan Bu Ida sedikit gangguan ya, teman-teman dan juga Bapak Ibu semuanya. Tapi paling tidak tadi sudah ada sudah muncul. Nah, sudah lagi, oke. Monggo dilanjut Ibu. Ya, kayaknya macet di tengah jalan ini ya. Oh. Macet Ibu, ini sampai di gelombang pendaftaran. Sudah terdengar ya Pak ya? Sekarang sudah. Oh iya. Coba di gelombang pendaftaran ini Bu. Sudah kelihatan ya Pak ya? Ya, yang gelombang pendaftaran sudah dimulai, monggo. Ya, baik. Nah, gelombang pendaftaran ini kebetulan kita masuk di gelombang pertama, yaitu yang berlangsung dari tanggal 24 April sampai 25 Juni 2021. Nah, di sini sebetulnya banyak sekali kemudahan yang bisa diperoleh sama teman-teman semua, karena di sini untuk biayanya ini kita memberikan potongan hingga 4.500.000, kemudian ditambah lagi potongan hingga 1 juta untuk pembayaran tepat waktu. Jadi sangat ringan sekali, dapat keringanan maksimal adalah 4.500.000. Nah, kemudian teman-teman semua juga tanpa tes, karena kita hanya menggunakan seleksi berkas yang sudah nanti akan diupload teman-teman semua di pendaftaran online yang sudah kita sediakan, yaitu di website admisi.respati.ac.id. Nah, ini untuk yang gelombang pertama, biaya pendaftarannya juga masih 50.000. Kemarin yang pragelombang justru gratis biaya pendaftaran. Kemudian potongan SPA tadi saya sampaikan hingga 4.500.000, dan biaya awal ini yang sangat ringan.
Untuk Fakultas Ilmu Kesehatan biaya awal hanya 4 juta saja. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, teman-teman cukup menyediakan untuk biaya awal 2 juta saja, seperti itu. Jadi di masa seperti ini, di masa pandemi ini, memang Unrio banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan dari sisi biaya, baik dari sisi biaya awal maupun dari sisi sistem pembayaran atau angsurannya, seperti itu. Nah, kemudian yang saya rasa juga sangat menarik untuk teman-teman semua, yaitu adalah tentang beasiswa. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini dari beberapa perguruan tinggi juga banyak yang menyediakan beasiswa, baik beasiswa dari perguruan tinggi maupun beasiswa dari KIP kuliah yang disediakan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah disetujui oleh yayasan, oleh universitas bahwa untuk KIP kuliah kuota yang kita ajukan ini jauh dari tahun kemarin, jadi kesempatan teman-teman semua untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah, di mana di KIP kuliah ini teman-teman nanti bebas biaya pendidikan selama kuliah, ini kesempatannya akan jauh lebih besar. Nah, di samping itu, mungkin teman-teman yang itu saya tidak punya KIP kuliah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita menyediakan beasiswa yang memang untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa terfasilitasi dari KIP kuliah, kita menyediakan beasiswa dari Unrio sendiri. Baik dari prestasi yang memang prestasi akademik, kemudian prestasi non-akademik, maupun mungkin teman-teman yang mempunyai kemampuan atau mempunyai hafalan Al-Quran, ini juga kita menyediakan beasiswa untuk masuk di Universitas Respati Yogyakarta, seperti itu. Jadi banyak cara untuk teman-teman semua yang saat ini banyak mengalami mungkin kesulitan-kesulitan dalam hal ekonomi, kita mencoba untuk membantu dari sisi beasiswa. Jadi kuota beasiswa ini kalau ditambah dengan KIP kuliah lumayan banyak untuk bisa diakses oleh teman-teman semua. Nah, ini ada beasiswa KIP kuliah, prestasi, dan lain-lain, seperti yang tadi saya sampaikan. Dan mungkin satu lagi, ini adalah beasiswa dari Mitra Kerja Unrio. Ini saya mengambil contoh adalah kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang berjejaring di Indonesia yang lumayan besar. Nah, di situ ada juga beberapa yang mereka menyediakan beasiswa khusus untuk program studi keperawatan. Jadi mereka mendapatkan beasiswa dari semester 5 sampai dengan semester akhir, itu total biaya semua dipenuhi oleh rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kita, tetapi nanti dengan ikatan bahwa setelah mereka selesai dari Universitas Respati Yogyakarta, mereka akan bekerja di rumah sakit yang menyediakan beasiswa, gitu ya. Tentunya kalau teman-teman mau kuliah kan tujuan utamanya nanti pasti akan bekerja seperti itu ya. Jadi ini sudah dapat beasiswa dan nanti sudah bisa langsung bekerja. Ini adalah salah satu kemudahan yang mungkin bisa kita tawarkan kepada teman-teman semua, yang pastinya kalau memang teman-teman harus punya prestasi seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian terkait dengan pendaftaran, mungkin nanti teman-teman untuk lengkapnya bisa mengakses di website kami di admisi.respati.ac.id. Di situ apa saja yang harus diupload, persyaratannya apa saja dan lain-lain, semuanya sudah lengkap di website tersebut. Nah, kemudian teman-teman ini kalau untuk zaman milenial sekarang ini pasti mereka akan cepat untuk memperoleh informasi di media sosial ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow di media sosial kita, baik di Instagram maupun Facebook, itu dengan akun PMB Unrio. Mungkin teman-teman juga yang ingin bergabung di grup Telegram tentang tanya jawab seputar PMB, ini juga teman-teman bisa langsung bergabung di grup Telegram PMB Unrio juga. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Atau mungkin nanti di forum tanya jawab ini juga nanti teman-teman bisa untuk menanyakan lebih detail lagi. Nah, kemudian masih ada waktu ini, Pak Moderator? 2 menit lagi, Bu. Oh iya, baik-baik. Nah, kemudian saya rasa untuk yang di Unrio, teman-teman sudah bisa melihat sekilas gambaran tadi dari video 1 menit kita, bahwa fasilitas insya Allah semua sudah kita
lengkapi dari semua program studi. Kalau yang kesehatan tentunya hal-hal yang berkait dengan praktek di kesehatan, demikian juga yang mungkin fakultas ilmu sosial, ada mungkin semacam lab radio, televisi, dan semuanya insya Allah ini sudah terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, nanti teman-teman kalaupun ini karena semuanya ada di Jogja, kalaupun ingin melihat secara langsung atau datang langsung, kita juga setiap hari sebetulnya kita diperbolehkan untuk masuk ke kampus walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat, baik di kampus 1 maupun di kampus 2. Insya Allah kita ada petugas-petugas yang di sana yang siap untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih lanjut atau melihat lebih dekat dengan kampus Universitas Respati Yogyakarta. Seperti itu. Nah, mungkin secara garis besar, secara singkat itu yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan nanti di forum tanya jawab lebih lanjut, monggo silahkan kalau ingin menanyakan secara lebih detail. Kira-kira begitu. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Farida Nuraini dari Universitas Respati Yogyakarta ya. Ngeres pakai hati gitu tadi ya Bu ya istilahnya. Betul. Dilihat dari video memang gedungnya luar biasa, ngeres pakai hati, adem gitu lihatnya ya, Ji. Iya. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab, Ji. Oke. Iya, baik ya. Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjutkan dulu. Kali ini ada kampus itu yang punya tagline mendisiplinkan diri kunci kesuksesan. Dan ini adalah kampus persaudaraan, istilah mereka gitu ya. Nah, kita akan simak bersama pemaparan dari narasumber berikutnya, yaitu dari Asmi Santa Maria ya. Pak Bambang S. Hastono, SIPMM. Masih bergabung Bapak? Bisa mendengar suara saya, Pak Hesta? Ya, oke. Monggo, langsung saja untuk pemaparannya 10 menit, Ji. Baik. Tentunya kalau rekan-rekan setelah lulus SMA atau SMK, tujuannya tentu memang hidup ini pilihan ya, bisa sudah dipersiapkan jodohnya, langsung menikah ya kan, atau hidupnya ini cukup enak, bisa bisa dibilang hanya mewarisi orang tua begitu. Tetapi pilihan berikutnya adalah kalau kita mau kuliah itu kan ujung-ujungnya mau bekerja juga ya. Nah, di sini adalah kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama Asmi Santa Maria. Dalam hal ini adalah kampus yang mempersiapkan lulusannya untuk siap dan cepat kerja. Artinya apa? Memang kampus kami adalah kampus vokasi di mana praktek itu porsinya lebih besar daripada teori. Sehingga biasanya pada semester 5 ketika kuliah kerja lapangan itu sudah banyak para mahasiswa yang kemudian ditawari untuk bekerja di tempat perusahaan mereka kuliah kerja lapangan. Sehingga boleh dikata dari tracing ya yang kita lakukan 60% mahasiswa kami sebelum wisuda itu sudah mendapatkan pekerjaan. Oke, untuk selanjutnya kita ikut dengan PPT yang akan saya share dan kami informasikan bahwa kampus kami ini kampus satu-satunya yang selalu benar ya karena berada di jalan benar. Jalan benar itu adalah jalan ke arah Godean Yogyakarta ya. Oke. Sebentar, kita ikuti dulu. Ya. Oke. Nah, ini hasil tracer study yang kita lakukan. Ya, memang sebagian besar telah bekerja sebelum wisuda. Kemudian sisanya mendapatkan pekerjaan dalam waktu 3 bulan setelah wisuda. Ya, di mana tempat kerja alumni Santa Maria Yogyakarta itu ada di instansi pemerintah, jadi banyak juga yang menjadi PNS, baik juga di perusahaan swasta, mereka menjadi staff, dan juga ada juga yang sudah menjadi manajer di perusahaan
lokal, regional, nasional, bahkan multinasional. Nanti kita lihat beberapa lulusannya ya. Nah, program studinya sudah terakreditasi B semuanya. Ya, ada 3 program studi yang semuanya ini prospek kerjanya ada di setiap perusahaan, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, yaitu administrasi perkantoran atau sekretari, kemudian program studi manajemen, dan humas atau public relations. Ya, nanti kita lihat alumninya tersebar di mana saja. Oke, ini adalah contoh-contoh alumni yang baru beberapa tahun yang lalu ya lulus dan langsung mendapatkan pekerjaan. Contohnya adalah Mbak Delisa ya. Mbak Delisa ini adalah sekretaris di anak cabang pekerjaan perusahaan multinasional PT Paper One di Riau. Beliau ini KKL di sana, kemudian langsung ditarik ke salah satu anak cabang perusahaannya, dan dia menjadi sekretaris untuk 3 manajer sekaligus, yaitu manajer yang berasal dari India di bagian produksi, kemudian ada juga di bagian pemasaran dari Cina, manajernya berasal dari Cina, dan satu lagi berasal dari Indonesia. Artinya apa? Bahwa memang kita membekali mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian Mbak Pandan ini juga begitu KKL, kuliah kerja lapangan di Sekolah Vokasi UGM ya. Kemudian langsung ditarik menjadi sekretaris direktur. Dan ini ada Mbak Stella. Mbak Stella ini justru dia menjadi sekretaris organisasi di BCA. Jadi sebelum wisuda, Mbak Stella ini sudah mulai tes beberapa kali ke Jakarta, ya, meskipun dia mengatakan saya itu gendut Pak, saya nggak cantik, tapi ternyata memang kompetensi itu yang dibutuhkan. Ya, di sini ada juga Mbak Tabita itu di bagian sumber daya Direktorat UGM, dan hampir di setiap fakultas di UGM itu banyak sekali sekretaris yang memang berasal atau lulusan dari ASMI Santa Maria. Ya, kemudian ada Mbak Devi, ini PNS di BPK Jakarta. Lalu Mbak Simbolon ini admin di PT2 Internasional ya. PT2 Internasional adalah PT yang memproduksi tas untuk produksi di berbagai negara ya. Kebetulan memang ada di Yogyakarta, tetapi produksinya diterima di berbagai negara. Ada Mbak Yuki juga, dia baru saja diangkat ya Desember lalu sebagai pegawai negeri di pengolah data dan perkara Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dan di sini ada Mbak Asta. Ini meskipun dia lulusan sekretari atau administrasi kantor, tapi kemudian karena banyak mengurusi pajak, lalu kemudian dia belajar tentang keuangan ya, karena kita juga memberikan dasar-dasar akuntansi ya. Lalu dia dipercaya sebagai bendahara di Pemda Magelang. Dan baru saja ini juga ada Mbak Ari, ini dia di Kepatian ya, di bagian pengadaan layanan DIY. Nah, untuk lulusan manajemen memang juga terbuka, tidak hanya juga di swasta ya. Ini ada Mas Erik, ini sekarang setelah bekerja di Sinarmas, dia kemudian membuka biro sendiri ya sebagai konsultan untuk security pasar modal ya. Kemudian Mbak Sekar ini dia sudah menjadi supervisor untuk operasional PT BPR Dana Berkah ya. Kemudian Mbak Fala ini PNS di Perpus Kota ya. Lalu ada Mas Herman ini bekerja di BRI ya. Lalu ada Mas Bona ini kebetulan di Toyota Nasmoko semua ya, dengan profesi yang berbeda-beda, lulusannya dari manajemen tapi sebagai admin, logistik, sales, kemudian juga sebagai marketer. Bagaimana dengan program studi untuk public relation atau kehumasan? Ya. Jadi ada beberapa lulusan kami yang langsung bekerja di humas untuk perguruan tinggi ya. Ada yang di UGM, itu ada Mbak Listi, dan ini Mbak Weni. Kemudian dia menjadi staf humas khusus untuk cyber di Universitas Atmajaya. Lalu kemudian diberi kesempatan untuk studi. Nah, saat ini Mbak Weni ini sedang menyelesaikan S2-nya di Korea. Tentunya sebuah kesempatan yang luar biasa ya. Kemudian ada Mas Felix, ini dia bisnis staff di BCA Bandung ya. Kemudian ada Mas Wendo, dan juga ada Mbak Indra. Ini sekarang sudah resign dari JIH Hospital, kemudian dia membangun sebuah biro konsultasi untuk kehumasan bagi rumah sakit. Ya. Lalu ada juga yang ini juga Mas Wawan, ini juga
anak KIP ini ya, anak bidik misi ini ya, yang sukses dia menjadi staf humas di DPRD DIY. Kemudian Mbak Swedika ini menjadi bendahara di Direktorat Kebudayaan Jakarta. Lalu Mas Ujo ini sebagai staf Dinas Perhubungan. Ya. Kemudian jadi apa saja sih di Humas? Ya, ternyata profesi ini kan berkaitan dengan bagaimana bisa tampil sebagai presenter dan sebagainya. Nah, salah satunya nyantol di Jogja TV ya. Mbak Dita ini sebagai freelance untuk reporter di Jogja TV. Juga Mas David ini untuk acara piknik di Jogja TV. Artinya peluangnya sangat terbuka, masing-masing diberi pembekalan ya untuk kompetensi yang mencukupi untuk bersaing di pasar kerja. Ya. Bagaimana dengan sistem pembelajarannya? Tadi sudah saya sebutkan ya, 60% praktik, 40% teori seperti Anda lihat di sini. Ya, sekarang tentunya kuliah online bukan hal yang baru lagi. Nah, kemudian untuk sumber dayanya itu 99% pengajar itu sudah S2, yang S3 satu orang, kemudian yang sedang menyelesaikan S3 satu orang, dan semuanya sudah tersertifikasi sebagai dosen pendidik. Ya, oke. Lalu apa kegiatan pendukungnya? Yeah, bagaimana? 2 menit lagi nih. Ya, oke. Ada banyak kegiatan pendukung di sini ya. Ya, nanti bisa dilihat ada bimbingan karir, kemudian ada outbound, lalu charity program yaitu bagaimana kita berbagi, lalu ada live-in, kita hidup di tengah-tengah masyarakat sekaligus belajar tentang apa yang mereka lakukan ya. Kemudian ada pentas kebudayaan ya, karena Asmi Santa Maria ini kampus persaudaraan, jadi meskipun namanya Santa Maria tetapi banyak juga yang muslim dan mereka juga bebas mengenakan jilbab, membangun sebuah keluarga persaudaraan ya. Ini ada beberapa kegiatan yang bisa Anda lihat. Ini ada praktek kewirausahaan. Lalu kemudian dibekali juga dengan table manner dan beauty class ya. Sehingga ketika kerja sudah siap. Juga untuk PR itu ada pameran jurnalistik. Ini kebetulan kemarin dihadiri oleh Bupati Kulon Progo ya, meskipun di masa pandemi. Lalu kegiatan field visit ini ada di Net TV untuk public relation ya, ada di Arsip Nasional untuk administrasi, di Bursa Efek untuk manajemen ya. Pokoknya banyak sekali kegiatan mendukung yang kemudian bisa menjadi bekal bagi Anda untuk bersaing di era global ini ya. Ini juga ada asrama. Ini asrama Asmi Santa Maria ini juara 1 untuk pengelolaan sekota madya. Ini fasilitas perpustakaan, wifi, dan berbagai laboratorium. Ya, ini kegiatan UKM-nya banyak sekali. Ada teater yang sudah pentas di Taman Budaya, ada futsal, ada jurnalistik yang tentunya membangun. Bahkan ada yang sudah menghasilkan novel ini ya, namanya Mbak Linda ini ya. Bahkan dia menjadi narasumber. Ya. Kemudian karawitan, tari, modeling, ya, paduan suara juga kami meraih prestasi untuk tingkat internasional dengan silver gold, ya. Nah ini kegiatan olahraga bisa ada band, kemudian ada olahraga dan ada juga yang mengembangkan kompetensi, ya. Baik, kemudian untuk bergabung bagaimana? Ya, Anda bisa langsung ketik Asmi stmaria.si.id lalu klik menu PMB, kemudian pendaftarannya secara online berdasarkan nilai rapot ya. Untuk saat ini sudah masuk ke gelombang ketiga, tapi kami juga masih melayani untuk jalur prestasi yang nanti akan bebas SPP selama 1 semester. Program KIP juga ada di bidik misi ya, dan ya beasiswa untuk yayasan dan alumni. Saya kira cukup ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang, luar biasa sekali presentasinya. Jadi para peserta paling enggak banyak alternatif ya untuk bisa kuliah, melanjutkan kuliahnya di Yogyakarta. Tadi yang pengen menjadi lulusan-lulusan seperti apa disampaikan. Ini Asmi Santa Maria ini akan menjembatani untuk bisa seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Bambang tadi ya. Oke, para peserta semuanya yang berbahagia, tentunya webinar ini ya didukung oleh Universitas Respati Yogyakarta Unrio, Asmi Santa Maria,
kemudian juga ada Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Stikes Akbitio, Universitas Widya Mataram, dan Radio Smart FM 102,1 Yogyakarta. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu, mungkin nanti boleh di open mic-nya, tapi ini bukan kuis yang berhadiah ya, saya sekedar brainstorming aja, ini ke peserta semuanya ya. Tanggal berapa sih Hari Pendidikan Nasional? Ayo, kadang-kadang ini jangan sampai kebalik ya, ada yang jawab tanggal ini, tapi ternyata tanggal ini. Ayo, tanggal berapa Hari Pendidikan Nasional? Adakah yang bisa menjawab? Tanggal berapa? Sebentar, sudah ada yang chat belum ini? Atau bisa open mic juga ya, kalau mau menjawab boleh nih. Tanggal berapakah Hari Pendidikan Nasional? Karena hari ini kan kita Edu Fair, semua tentang pendidikan. Jadi saya pengen tahu tanggal berapa? 2 Mei, Pak. 2 Mei. Ini dari SMK Negeri Pengasih Kulon Progo, raise hand. Tanggal berapa? 2 Mei. Oke, benar. 2 Mei. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa Bapak Pendidikan Nasional kita? Ayo, siapa Bapak Pendidikan Nasional kita? Ki Hajar Dewantara. Oke. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke, ini luar biasa semuanya karena semuanya dari latar belakang pendidikan. Jadi hafal sekali 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Jangan sampai kebalik tanggal 20 Mei ya. Karena biasanya 20 atau tanggal 2 gitu. Oke, kita lanjutkan deh. Karena kita nanti setelah ini ada pemaparan yang berkaitan juga dengan tadi Bapak Pendidikan Nasional kita ya. Kita akan menyimak pemaparan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Mas Imam atau Pak Imam, Pak Wiji Imam Saputro SE. Silakan Pak Imam atau Mas Imam, monggo. Di unmute dulu Mas, di unmute dulu. Ini masih ini di mute ya, oke. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST Yogyakarta untuk sedikit berbagi informasi di kesempatan yang sangat singkat ini. Tapi tidak apa-apa, walaupun singkat nanti saya akan menjelaskan secara detailnya saja, tidak perlu saya jelaskan secara keseluruhan, karena saya yakin apabila UST dijelaskan secara keseluruhan 5 kali 24 jam pun tidak akan selesai. Ya, maka di sini akan saya sampaikan secara singkatnya saja. Tetapi sebelum itu, saya mengajak teman-teman semuanya yang hadir dalam acara Meetingium ini untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara ya kita mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas sosial untuk bekerja sama memutus penyebaran COVID-19 yang terjadi di negara Republik Indonesia. Semoga keadaan di Indonesia cepat kembali seperti semua sedia kala dan kita bisa berjumpa lagi secara offline ya, seperti itu. Baik, kami hadir dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang didirikan langsung oleh Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional pada tahun 1955, tepatnya di bulan November tanggal 15, seperti itu. Lalu saya akan memutarkan sedikit video profil dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta agar nanti teman-teman yang hadir dalam acara ini dapat melihat secara sekilas bagaimana sih keadaan kampus UST. Marilah kita saksikan bersama-sama.
Nah, teman-teman semuanya yang hadir dalam acara ini, demikian tadi video profil secara singkatnya ya. Sebenarnya durasinya lebih dari 30 menit, namun memang saya potong agar teman-teman semuanya melihat secara secara sekilas saja, biar nanti teman-teman semakin penasaran. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini tiba waktunya saya akan menjelaskan sejarah kampus UST dan apa saja sih yang dimiliki oleh kampus UST atau Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa Yogyakarta. Nah, sambil menunggu materi nanti akan tampil di layar teman-teman semuanya, saya ulang kembali bahwa Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa Yogyakarta merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara secara langsung pada tanggal 15 November 1955. Nah, Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa Yogyakarta tentunya berada di tengah kota Yogyakarta yang sangat strategis sekali, bahkan bisa dibilang UST Yogyakarta terletak di jantung kota Yogyakarta. Jadi teman-teman ketika kuliah di UST, mau pergi ke Malioboro, mau pergi ke Kebun Binatang Gembira Loka, mau pergi ke Ambarukmo Plaza, ataupun ke Hartono Mall, itu sangat dekat sekali, karena memang lokasi kita sangat berdekatan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian, kita akan memperkenalkan satu persatu apa sih program studi yang ada di Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa Yogyakarta. Untuk yang pertama, terletak di Jalan Kusumanegara 157 Yogyakarta, ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah letak kampus 1, di mana terletak di Jalan Kusumanegara 157 Yogyakarta yang terdapat program studi psikologi. Program studi psikologi yang sudah terakreditasi maksud saya, yaitu dengan akreditasi B. Nah, ini adalah letak kampusnya di kampus 1. Lalu kemudian, kita beranjak di... tadi baru video pembukaan ya, tapi tidak masalah. Saya akan meneruskan ke... Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa UST merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, lalu teman-teman bisa melihatnya di sini bahwa prestasi UST sangat luar biasa sekali, bisa dilihat dari internasional maupun dari lingkup DIY Yogyakarta sendiri. Teman-teman yang ada di sini, teman-teman dapat mencari akreditasi perguruan tinggi melalui laman. Silakan teman-teman cek di Google atau di internet ya. Silakan untuk mencari akreditasi nasional perguruan tinggi, misalkan UST. Silakan dicari untuk akreditasi daripada institusi maupun akreditasi daripada program studinya. Karena kenapa kita harus mementingkan akreditasi? Ya, benar sekali, sangat-sangat penting. Salah satu syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil ataupun syarat menjadi salah satu karyawan baik di perusahaan BUMN maupun non-BUMN adalah calon pelamar minimalnya adalah berasal dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi institusi minimalnya B dan akreditasi daripada program studinya juga minimalnya adalah B. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali. Di sini telah terlihat bahwa UST menempati peringkat 154 dari 3.320 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kalau dalam lingkup Yogyakarta sendiri, UST menempati 10 besar ya dari 107 perguruan tinggi. 107 perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Jadi luar biasa sekali. Nah, saya akan menyingkat waktu di sini, teman-teman ya. Saya akan memperkenalkan. Kita mulai dari kampus 1 terlebih dahulu, teman-teman. Sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini ya. Ini adalah ranking kita, UST masuk di PTS dengan program studi terbaik di Yogyakarta. Teman-teman bisa lihat di sini, bisa screenshot, nanti bisa dibaca ulang semuanya. Lalu kemudian, masalah ajaran Ki Hajar Dewantara tentunya tidak perlu diragukan lagi. Nanti teman-teman akan saya jelaskan ketika nanti teman-teman mungkin bisa chat pribadi secara langsung melalui admin kami. Nah, ini adalah letak kampus 1 Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa Yogyakarta yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kemudian kita menginjak ke kampus 2, Fakultas Ekonomi. Nah, yang membanggakan dari Fakultas Ekonomi ini adalah Fakultas Ekonomi UST merupakan fakultas ekonomi terbaik di Yogyakarta dengan akreditasi A. Yaitu ketiga program studinya sudah mempunyai akreditasi A. Yang pertama adalah manajemen, dan yang kedua adalah akuntansi, dan yang ketiga adalah magister manajemen, di mana ketiga program studi tersebut sudah terakreditasi A. Nah, ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terletak di Jalan Batikan, UH 31043 Yogyakarta, atau satu wilayah dengan gedung pusat UST, ya, berada di Jalan Batikan. Kalau teman-teman dari Yogyakarta mungkin bisa bilangnya Batikan
atau Kali Mambu, tetapi saat ini kalinya Siwangi, tidak bau ya. Nah, ada 9 program studi ini merupakan kampus terbesar di UST yang dapat menampung mahasiswa terbanyak, yaitu dari 9 program studi. Semuanya sudah terakreditasi antara A dan B ya teman-teman ya. Jadi program studi di UST tidak ada yang C lagi. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, Hi everyone, adalah salah my satu name is yang Tere sama, and I'm from yaitu adalah Physical pertukaran Education pelajar and now I'm here with my friends. di mana ini kita kedatangan mahasiswa dari สวัสดีครับไลอ้อนครับ nama saya yang Brian. kebetulan kedatangan untuk UST dan UST pun mengirimkan mahasiswanya ke Korea. Oh, Jepang ya? We are from TI. Bukan Korea. Nah, salah, maaf. Hope to see you guys. Nah, lalu kemudian ini adalah kampus 4 kami teman-teman. Ini masih juga berada di komplek Jalan Batikan UH 3 ya. Terletak di sebelah utaranya Gedung Pusat UST. Terdapat Fakultas Pertanian, yaitu terdapat program studi agroteknologi dan juga agribisnis. Yang keduanya sudah terakreditasi antara A dan B. Untuk agroteknologi sudah terakreditasi A, dan untuk agribisnis sendiri sudah B, teman-teman semuanya ya. Nah, lalu kemudian saya ulang di sini ya, kita kembali ke Fakultas Pertanian ini. Apa sih kelebihannya kita mengambil program studi pertanian di UST? Bahwa program studi pertanian ini menyelenggarakan yang namanya magang secara bebas di negara Jepang selama 6 bulan secara gratis. Tetapi tentunya dengan seleksi yang sangat ketat. Apabila teman-teman memang menginginkan untuk magang di Jepang, nanti teman-teman bisa mengikuti seleksinya ketika teman-teman sudah menjadi mahasiswa resmi dari UST Yogyakarta. Lalu kemudian untuk yang terakhir kita berada di kampus kelima, yaitu adalah Fakultas Teknik terletak di Jalan Miliran, atau di belakangnya Fakultas Ekonomi dan merupakan gedung baru yang kurang lebih sekitar 2 tahun baru dihuni. Terdapat program studi teknik sipil dan juga teknik industri, yang keduanya sudah terakreditasi B, teman-teman semuanya ya. Jadi letak kampus UST atau UST sendiri itu memiliki 5 kampus, tetapi masih dalam satu komplek ya. Letaknya tidak terlalu jauh, berdekatan maksimal sekali, jaraknya adalah 1 km dari antara kampus 1, kampus 2, kampus 3, dan kampus 4, kurang lebihnya hanya 1 km saja. Lalu teman-teman semuanya untuk untuk sarana dan prasarana penunjang akademik, tentunya teman-teman sudah tidak diragukan lagi ya bahwa UST memiliki gedung yang sangat luar biasa untuk sarana dan prasarana penunjang keberhasilan mahasiswa kami sendiri. Tentunya disediakan berbagai macam fasilitas. Saya ambil contohnya saja seperti lab terpadu, perpustakaan terpadu, terus kemudian kita juga sudah mempunyai auditorium di lantai 4 yang kurang lebih memuat kapasitas kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000 mahasiswa. Lalu kita juga mempunyai masjid sendiri, kita punya greenhouse sendiri, dan kita juga mempunyai yang namanya apartemen mahasiswa, Asma Dewa ya. Jadi apabila teman-teman yang mungkin berasal dari luar kota Yogyakarta, yang ingin melanjutkan kuliah di UST dan tidak mau ngekos, teman-teman bisa tinggal di asrama kami atau di apartemen UST Yogyakarta, hanya dengan biaya Rp300.000 setiap bulan. Teman-teman tinggal membawa baju saja, fasilitas sudah disediakan secara lengkap, kecuali makan ya, makan harus ditanggung atau dibeli sendiri. Nah, lalu kita berbicara masalah beasiswa, teman-teman. Telah disebutkan bahwa banyak sekali perguruan tinggi di Yogyakarta yang mendapatkan beasiswa atau menyelenggarakan beasiswa dari pemerintah. Tidak lain juga dari UST. UST juga kita memiliki berbagai macam beasiswa, baik itu beasiswa prakuliah ataupun beasiswa setelah teman-teman menjadi mahasiswa. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah beasiswa prakuliah, yaitu beasiswa yang bisa didapatkan teman-teman semuanya sebelum mengikuti perkuliahan di UST. Untuk yang pertama adalah beasiswa KIP, atau tahun lalu kita menyebutnya adalah beasiswa bidik misi. Di mana untuk beasiswa bidik misi ini, teman-teman apabila lolos akan mendapatkan fasilitas, yaitu akan free kuliah selama 4 tahun atau 8 semester, dan akan mendapatkan uang saku sebesar Rp750.000 setiap bulan selama 8 semester atau selama 4 tahun. Halo Mas Imam. Halo Mas. Ya. 1 menit lagi ya Mas ya. Baik. Oke. Untuk yang kedua adalah beasiswa kerakyatan. Ini adalah beasiswa dari perguruan tinggi kami, sama halnya dengan beasiswa KIP. Teman-teman akan kami free-kan selama 4 tahun, tetapi tidak akan mendapatkan uang saku. Dan yang ketiga adalah beasiswa kebangsaan, dan yang keempat adalah beasiswa kemandirian. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman nanti ingin mengakses informasi lebih lanjut, silakan untuk mengunjungi beberapa media sosial kami seperti Instagram di PMB UST ataupun Facebook di PMB UST, atau di nomor telepon kami, nomor WhatsApp kami di 0878 38
ya, atau teman-teman dapat datang langsung ke nomor ke kantor kami ya di Jalan Batikan UH 31043 Yogyakarta, atau teman-teman dapat melihat nih aktivitas kami di channel YouTube kami di Dewantara Muda, atau silakan kunjungi website kami di www.usdjogja.ac.id. Nah, untuk nomor WhatsApp yang bisa dihubungi teman-teman bisa menulisnya, saya ulang kembali ya. Ini nomor telepon yang sangat respons sekali, sangat pas respons sekali di 0822 2526 61111. Ya, satunya 3 kali. Nah, kira-kira dari USD Yogyakarta saya cukupkan sekian. Nanti apabila masih ada pertanyaan nanti dapat disampaikan ketika waktu kita sesi tanya jawab. Apabila dalam saya menyampaikan informasi pada kesempatan hari ini banyak tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi dan atas nama Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore, salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Mas Wiji Imam Sabutro SE, Mas Imam. Tadi banyak yang disampaikan ya, walaupun saya yakin masih banyak yang mau disampaikan ke peserta semuanya, tapi karena waktu kita yang cukup terbatas, jadi kita batasi sekitar 10 menitan ya. Oke, teman-teman semua juga para peserta. Nah, saya yakin sudah pada pernah pergi ke pantai yang cukup legend di Yogyakarta, Pantai Parangtritis. Nah, kita nanti setelah ini akan mendengarkan satu pemaparan, tapi ini tidak berhubungan dengan Pantai Parangtritis ya, cuma jalannya aja, jalan menuju ke Parangtritis, nanti kampusnya ada di KM 6, kalau salah KM 6 Sewon ya, Bantul. Nah, punya visi menjadi institusi yang bermutu dan memiliki keunggulan dalam membentuk tenaga kesehatan yang profesional dan berwawasan global tahun 2022. Luar biasa. Nah, kita akan simak ini pemaparan dari Stikes Akbidjo ya, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Endang Khairunisa, SST Kebidanan MKes ya. Kita akan sapa dulu. Selamat sore Bu Endang. Selamat sore Bapak. Iya, sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke, mungkin langsung aja untuk menyingkat waktu Ibu, waktu 10 menit kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suatu acara yang sangat menarik ya. Ini pertama kali saya bertemu dengan beberapa institusi pendidikan. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, tadi dari Universitas Respati, dari Santa Maria, kemudian dari beberapa lagi sudah menyampaikan. Kami tadi sudah diprologkan bahwa kami letaknya di Jalan Parangtritis ya, Bapak Ibu tidak asing, tentunya sering sekali main ke Pantai Parangtritis ya. Di situ pasti akan melewati kampus kami tercinta ya. Saya akan sedikit memaparkan video Bapak ya. Ini ada video tentang seperti apa kampus kami. Akademi Mahasiswa D3 Kebidanan. Oke. Ya, baik. Ada untuk PPT kami Bapak, jadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidjo, ini letaknya di Jalan Parangtritis KM 6. Ya. Stikes Akbidjo atau kita biasa menyebutnya Stikes Akbidjo. Stikes Akbidjo ini berdiri tahun 2017. Ini kita sesuai dengan SK Kemenristek Dikti yang awalnya adalah Akademi Kebidanan Yogyakarta. Kemudian tahun 2017 kami merubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidjo. Alhamdulillah untuk akreditasi institusi
kami sudah terakreditasi pada tahun 2020 dengan akreditasi B. Ya. Ini adalah alamat website kami. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman yang tertarik atau ingin melihat lebih jauh tentang apa sih, seperti apa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akvidyo, bisa dilihat di sini. Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akvidyo, ya mungkin kami berbeda dengan tempat lain ya. Kalau universitas itu sudah ada beberapa fakultas. Kalau tempat kami Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akvidyo ini hanya ada 4 prodi, baru ada 4 prodi. Prodi tertua ini adalah prodi D3 Kebidanan. Alhamdulillah untuk D3 Kebidanan ini terakreditasi A. Jadi kami sudah akreditasi pada tahun 2020 oleh Lampetekes dan mendapatkan predikat A. Untuk lapangan kerja, jadi bidan ini sangat fleksibel, bisa bekerja di klinik 24 jam, rumah sakit swasta, institusi pemerintah, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Kemudian prodi yang kedua, ini adalah prodi baru di tempat kami. Kami buka tahun 2017. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang berminat untuk menjadi tenaga perekam medis, kami membuka D4 MIK atau Manajemen Informasi Kesehatan. Alhamdulillah untuk D4 MIK ini juga sudah terakreditasi oleh Lampetekes. Kemudian prodi yang ketiga, ini ada S1 Farmasi, ini juga sudah terakreditasi karena tempat kami baru berdiri di tahun 2017 sehingga status akreditasinya masih terakreditasi kecuali prodi D3 Kebidanan karena memang ini prodi yang paling lama jadi sudah terakreditasi A. Kemudian prodi yang paling bontot, prodi yang keempat ini ada S1 Kebidanan, Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Kebidanan. Ini juga sudah terakreditasi. Nah, saat ini kami membuka program alih jenjang. Jadi untuk D4 Manajemen Informasi Kesehatan, bagi teman-teman yang saat ini sudah D3 Rekam Medis, kemudian ingin melanjutkan pendidikan ke D4 Rekam Medis, tempat kami tahun ini sudah membuka alih jenjang. Jadi hanya 3 semester, nanti teman-teman bisa levelnya diploma 4 dengan titelnya Sarjana Terapan Kesehatan. Ya. Lalu apa syarat kalau bisa masuk di Stikes Akvidyo? Sama seperti di tempat-tempat lain ya. Di sini ada fotokopi ijazah terakhir, bisa rapot, SMU, MAN, SMK yang telah dilegalisir. Kemudian pas fotokopi akta kelahiran atau dan fotokopi kartu keluarga. Menyerahkan SKCK, menyerahkan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar, kemudian bebas uji tulis. Jadi kami menerima calon mahasiswa dengan melihat rapor dari semester 1 sampai semester 5 dengan rata-rata minimal 7,5. Kemudian pembayaran 200.000 uang pendaftaran, menyerahkan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas buta warna dari dokter yang memiliki SIP, tidak cacat fisik yang memerlukan alat bantu. Oke. Kemudian ini adalah website. Jadi kalau ada informasi yang fast respon, ini tadi disampaikan ya bahwa ada nomor 08123111, ini nanti barangkali teman-teman ada yang tertarik silakan bisa menghubungi nomor WA ini. Di tempat kami juga ada beasiswa, jadi ada beasiswa prestasi bagi calon mahasiswa, kemudian ada beasiswa dari Yayasan Bakti Sosial. Kemudian kami juga ada beasiswa yang diberikan oleh L2 Dikti seperti BBM, PPA, Dikpora. Ibu, 2 menit lagi, J. Kemudian untuk sarana pendidikan yang ada, nah ini adalah beberapa sarana pendidikan untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Ada laboratorium rekam medis, ya, jadi kita laboratorium rekam medis ini sudah memiliki sendiri. Kemudian perpustakaan yang sangat strategis, sangat luas. Kemudian ruang kuliah yang sudah sesuai standar, ruang audiovisual, tempat praktek. Jadi tempat praktek kami praktikum di laboratorium maupun praktik di lahan praktek itu juga kami sudah memenuhi sesuai dengan
pencapaian dari bidang kompetensi masing-masing. Kemudian di Stikes Akvidyo juga menyediakan asrama mahasiswa. Jadi bagi para calon mahasiswa yang menghendaki tinggal di asrama, kami pun memfasilitasi asrama mahasiswa. Kemudian ada fasilitas hotspot area bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktek di luar kota DIY, misalnya di Kebumen, di Pacitan, ataupun di Jawa Tengah, di kota lain, maka kami memfasilitasi dengan bus kampus. Kami fasilitasi, kami antar, kemudian pada saat hari-hari terakhir juga kami jemput. Selain itu, Stikes Akvidyo, Yayasan Bakti Sosial juga telah memiliki klinik sendiri, klinik Laras Hati, di mana ini dipakai untuk para mahasiswa ketika praktek, juga dipakai untuk para alumni yang pada saat itu belum mendapatkan pekerjaan, mereka bisa mempraktekkan ilmunya, menerapkan ilmu prakteknya di klinik Laras Hati. Ini adalah kampus kami, jadi alhamdulillah kampus kami sampai saat ini masih dalam satu tempat ya di Jalan Parangtritis KM 6. Lebih tepatnya ini di depan lapangan Desa Prancak Glondo. Halo Ibu. Ya. Halo Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak. Jadi nanti barangkali setelah presentasi ini ada yang tertarik atau ada yang ingin menjadi bidan misalnya ya, silahkan bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi nomor yang tadi disampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang, luar biasa juga ini presentasinya, tapi waktu kita cuma sebentar, jadi di-keep dulu untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan PMBJ. Baik ke Bapak Ibu peserta semuanya, sudah 4 narasumber yang menyampaikan paparannya. Ini biar enggak punya pakainya ini. Bilang di tengah sawah, cakep. Ada batu hitam warnanya. Makin siang makin lelah. Tapi ada satu yang nggak kalah asiknya. Oke. Ya, ini sekedar intermezzo aja ya Bapak Ibu semuanya. Karena masih ada satu peserta lagi dari universitas. Nah, ini kampus yang berbasis budaya. Karena punya visi unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya. Dan ini cocok banget, cukup fleksibel juga dengan kalau Anda ini masih bekerja atau nyambi kerja gitu ya. Kampus ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan ke-10. Kita akan mendengar pemaparan dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta kepada Ibu Laili Nur Anissa. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak. Bu Laili. Saya terdengar? Ya, oke. Lebih keras lagi Ibu mungkin. Oke. Ya, kalau begini sudah lumayan ya? Oke, sudah. Ya. Silakan Ibu untuk memaparkan. Tapi sebelumnya ini saya sampaikan dulu untuk absen sertifikat nanti akan disampaikan setelah pemaparan dari Universitas Widya Mataram ini ya. Oke. Bu Leli, semoga. Baik. Terima kasih Bapak, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan saya Laili Nur Anissa. Saya dari PMB sekaligus dosen yang ditugaskan untuk virtual edu fair ini. Bapak dan Ibu, saya dari Universitas Widya Mataram. Selamat sore, saya ingin memperkenalkan kampus kami. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu buah video perkenalan. Semoga sinyalnya bagus ya. Universitas Widya Mataram, Yogyakarta.
memiliki visi menjadi universitas berbasis budaya yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas Widya Mataram memiliki 10 program studi dengan akreditasi B dan baik, yaitu arsitektur, teknik industri, teknologi pangan, hukum, administrasi publik, sosiologi, ilmu komunikasi, akuntansi, manajemen, dan bisnis kewirausahaan. Dan saat ini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Jadwal pendaftaran mulai 11 Januari sampai dengan 11 September 2021. Info dan tempat pendaftaran: kunjungi kantor penerimaan mahasiswa baru Universitas Widya Mataram di dalam Mangkubumen KT3 237 Kota Yogyakarta. Hubungi kami di nomor 082244347597. Informasi dan pendaftaran kunjungi kami di pmb.widyamataram.ac.id. Ikuti Instagram kami @pmbuem dan Facebook di Penerimaan Maba UEM. Universitas Widya Mataram, kampus berbasis budaya. Nah, itu tadi sekilas mengenai kampus kami di dalam Mangkubumen. Untuk selanjutnya saya akan memakai PPT, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Saya kira di sini yang hadir bukan hanya teman-teman yang lulus SMA ya, tapi juga ada guru BK misalkan. Oke, saya akan mencoba menerangkan siapa sih, apa sih Universitas Widya Mataram itu. Nah, Universitas Widya Mataram ini adalah universitas yang berbasis budaya yang didirikan oleh, kita tahu semua ya siapa yang mendirikan. Berikut adalah pendiri dari Universitas Widya Mataram, yakni Bapak Sultan Hamengkubuwono IX dan putranya Bapak Sultan Hamengkubuwono X. Jadi kita sangat paham siapa beliau, Gubernur DIY. Nah, Pak Sultan Hamengkubuwono IX ini, beliau memiliki visi dan misi bahwa pendidikan itu, teman-teman, tidak hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya, tetapi pendidikan semestinya itu juga bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman sekalian. Atau misalkan teman-teman yang dalam kondisi finansialnya tidak terlalu stabil misalkan. Nah, dengan visi tersebut kemudian Pak Sultan Hamengkubuwono IX membuka Universitas Widya Mataram yang digunakan sebagai alternatif kalau perguruan tinggi swasta lainnya biayanya sudah tidak bisa dicapai oleh kantong orang tua ataupun kantong teman-teman di sini. Nah, di mana sih letak Universitas Widya Mataram ini? Kalau teman-teman pernah ke Taman Sari, itu dekat sekali. Kampus kami itu ada dua. Satu di kampus 1 di dalam kompleks keraton, di dalam Mangkubumen. Jadi teman-teman sangat dekat dengan Taman Sari, sangat dekat dengan Pangasarngasen, Malioboro cuma 5 menit misalkan. Nah, kemudian kampus kedua kami, yakni satu-satunya kampus yang berada di mall dan berada di hotel, di JCM, Jogja City Mall. Itu kampus 2 kami. Itu tadi adalah sekilas tentang bagaimana kampus Widya Mataram ini, Universitas Widya Mataram ini dibangun sebagai alternatif pendidikan itu untuk orang banyak dan bisa diakses untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, karena itu kami Pak Sultan Hamengkubuwono X itu juga salah satu yayasan ketua yayasan kami itu bukan Pak Sultan ya, ketua yayasan kami itu Menko Polhukam Pak Mahfud MD, Prof Mahfud MD itu adalah ketua yayasan Mataram. Jadi kampus kami sangat stabil dan di belakang kami ada berbagai macam orang nama-nama besar. Kemudian saya akan memperkenalkan oke teman-teman, saya mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah keterima misalkan atau teman-teman yang sudah keterima di perguruan tinggi negeri. Namun kalau belum, silakan tetap mendaftarkan di jalur ujian masuk misalkan. Tapi kalau kemudian teman-teman itu tidak memiliki biaya misalkan atau tergantung dengan biaya yang akan dikeluarkan kalau melalui jalur ujian masuk misalkan, tidak apa-apa, tidak problem. Yang menjadi problem adalah misalkan kalau teman-teman tidak kuliah ya seperti yang dikatakan oleh salah satu presenter tadi, pilihan setelah SMA itu memang pilihan pribadi.
Namun ataukah itu bisa jadi kuliah atau bisa jadi menikah atau tidak, keduanya misalkan bekerja itu pilihan pribadi teman-teman. Namun kenapa harus kuliah? Kuliah itu memberikan jaringan kepada teman-teman di sini. Apa itu jaringan? Jaringan itu yang akan memperluas rezeki teman-teman. Kalau dengan kuliah, teman-teman akan berkenalan dengan teman-teman yang lain dari Jakarta, dari Kalimantan, itu jaringan, itu disebut jaringan. Jaringan inilah yang nantinya akan memperluas pergaulan dan juga rezeki yang bisa masuk ke teman-teman. Jadi saya rekomendasikan untuk kuliah. Tetapi tidak semua orang misalkan bisa mengakses perguruan tinggi negeri. Ada berbagai macam latar belakang kenapa kita maju mundur kalau mau kuliah. Ini bisa apa enggak ya? Ini saya bisa apa enggak? Universitas Widya Mataram memiliki keunggulan, teman-teman masih bisa kuliah meskipun secara finansial sangat kekurangan misalkan. Ada dua alternatif kalau teman-teman ingin kuliah, ingin masuk ke perguruan tinggi tetapi terkendala biaya. Satu, cari beasiswa. Yang kedua adalah cari kampus yang menyediakan kelas sore atau kelas malam. Cari beasiswa. Banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh kampus-kampus baik negeri maupun swasta. Ini sangat lumrah, sangat lumrah. Semua kampus memiliki mekanisme beasiswa masing-masing. Namun tidak semua kampus memiliki kelas pagi atau kelas malam. Kenapa kemudian kelas pagi dan kelas malam ini menjadi penting? Karena saat pagi teman-teman masih bisa mencari kerja atau bekerja untuk membiayai kuliah dan keluarga. Nah, Universitas Widya Mataram menyediakan program kelas malam. Satu, keunggulannya adalah terjangkau secara biaya, karena visi pendiri kita itu Pak Sultan Hamengkubuwono IX yang membangun ini sebagai alternatif untuk pendidikan teman-teman yang menengah ke bawah. Yang kedua adalah kami memiliki program kelas sore atau kelas karyawan. Program kelas sore atau kelas karyawan ini memungkinkan teman-teman masih bisa bekerja pagi hari, tetapi bisa kuliah pada sore harinya. Nah, biasanya kan kalau kuliah itu kan selalu kita bilang ini kapan sih lulusnya, ini kapan sih lulusnya. Kampus kami memiliki program lulus tepat waktu yang menyediakan dan menjamin teman-teman tidak akan molor kalau masuk ke kelas sore misalkan. Karena kami memiliki program itu. Kami mendesain kurikulum kami sedemikian hingga teman-teman bisa lulus 3,5 tahun sampai 4 tahun dan tidak akan molor. Gitu ya. Itu keunggulan kami. Kelas reguler diselenggarakan pagi dan malam. Fasilitas perkuliahan yang menunjang karena kami ada 2 kampus dan yang ketiga akan dibangun akhir November besok. Kami sudah punya market, yang pertama di dalam Mangkubumen, yang kedua di Jogja City Mall, satu-satunya kampus yang berada di mall dan di hotel, yang ketiga adalah sedang dibangun peletakan batu pertama akan November itu tadi. Terletak di pusat kota. Tadi saya sudah bilang bahwa Universitas Widya Mataram itu 5 menit doang dari Malioboro. Hanya 5 menit, bisa jalan kaki ya sekitar 10 menit atau 15 menit kalau mau males-malesan ya. Tapi kalau sepeda motoran pakai motor atau pakai mobil hanya 5 menit. Kemudian Universitas Widya Mataram memiliki akreditasi institusi B. Kenapa harus B? Ada 2 hal yang saya mau katakan. Kenapa teman-teman harus ngecek universitas atau prodi yang harus memiliki akreditasi B? Satu, akreditasi B ini dipergunakan sebagai salah satu syarat kalau teman-teman mau jadi CPNS atau PNS. Yang kedua, akreditasi minimal B itu yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa, misalkan beasiswa LPDP. Jadi kalau ada institusi misalkan belum terakreditasi B, teman-teman bisa jadi tidak bisa apply LPDP atau beasiswa lainnya. Jadi bisa difahami bahwa akreditasi itu penting ya, penting sekali. Ada 10 program studi di 4 fakultas di milik kami. Tadi keunggulan, salah satu keunggulannya adalah lulus tepat waktu. Iya, ini menjadi salah satu jargon kami karena kami sangat paham bagaimana kondisi finansial teman-teman. Ada orang yang bisa spend uang misalkan untuk pendidikan, tapi ada orang yang harus berpuasa untuk bisa tetap melanjutkan perkuliahan. Nah, kami menjanjikan teman-teman kuliah 3,5 tahun sampai 4 tahun sudah bisa lulus. Ini adalah program kami, apalagi untuk kelas sore gitu ya.
Nah, sebagai kampus berbasis budaya ini karena kami berada di keraton dan berada di pusat kota Yogyakarta, kemudian pendiri kami juga pendiri keraton, misalkan Raja Keraton, kampus kami sangat berbasis budaya. Nah, biaya kuliah yang sangat terjangkau oleh seluruh masyarakat. Ini saya pastikan bahwa di Widya Mataram tidak sampai 10 juta misalkan, dan itu bisa dicicil biayanya. Teman-teman sudah bisa masuk prodi kami. Nggak sampai 10 juta. Bayangkan ada yang punya SPP sampai 26 juta misalkan, yang harus dikeluarkan oleh teman-teman setiap bulan. Sedangkan di kami 10 juta, nggak sampai 10 juta, itu berarti sekitaran 9 juta 200, 8 juta, dan itu bisa dicicil sampai 3 kali selama 1 semester. Itu menurut saya sangat-sangat terjangkau. Kenapa sangat terjangkau? Kami mencoba untuk menjadi alternatif bagi teman-teman yang tidak memiliki biaya. Kemudian atmosfer pendidikan yang dimiliki Kota Pelajar Jogja. Kita semua di Jogja kan ya kampus nasionalis tanpa memandang suku, agama, dan ras. Di kampus kami itu siapa saja bisa masuk. Semuanya bisa masuk. Kadang-kadang ada kampus-kampus yang mensyaratkan tinggi badan misalkan atau berat badan ideal misalkan. Di kampus kami tidak ada. Siapapun boleh masuk. Karena visi misi kampus kami itu memang menjadi alternatif itu tadi ya, kami tidak berlaku diskriminatif misalkan seperti itu. Nah, apa saja sih 10 prodi tersebut? Bu Laili, ya? 1 menit lagi. Oke, Pak. Baik. Nah, ini adalah fakultas-fakultas bagi teman-teman yang bisa dipilih. Fakultas Ekonomi itu terdiri dari manajemen, akuntansi, bisnis kewirausahaan. Kemudian ada Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum itu banyak sekali polisi-polisi dan jaksa yang mengambil kelas sore. Ada sekitar, kami bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan supaya mereka itu bisa tetap kuliah sambil bekerja. Kemudian ada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau Visipol dengan prodinya Administrasi Publik, Sosiologi, Ilmu Komunikasi. Kemudian ada Fakultas Teknik dan Saintek, yakni Teknik Industri, Arsitektur, dan satu lagi adalah Teknologi Pangan. Ini adalah kegiatan mahasiswa, teman-teman. Ini saya sangat cepat sekali ya, saya cari intinya. Nah, ini adalah kampus pertama kami di dalam Mangkubumen. Itu adalah Prof. Mahfud, MD. Kemudian ada Pak Rektor kami. Ini prosesi wisuda, kami memiliki pendopo agung. Ini adalah kampus kedua kami di JCM, di Jogja City Mall. Sudah sangat modern sekali ya, dan fasilitasnya sangat lengkap. Kemudian ini cara, oke, saya akan skip ke beasiswa, teman-teman. Ada 2 ya persyaratan. Ini adalah miniatur kampus ketiga kami. Nah, ini tanggal-tanggalnya. Teman-teman, saya nggak bisa lama di sini. Tapi teman-teman bisa akses kami di Instagram. Instagramnya adalah @WMB Widya Mataram. Nah, ini adalah KIP beasiswa yang akan diakses oleh semua universitas swasta. Dan ini memang sudah dijelaskan oleh presenter sebelumnya, KIP ini sangat bagus untuk teman-teman yang secara finansial itu masih minim ya. Oke, ini adalah beasiswa yang ada di Universitas Widya Mataram. Jadi selain KIP ada berbagai macam beasiswa. Teman-teman, saya sampai sini ya karena cuma 1 menit, tinggal 1 menit. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa ke website kami misalkan. Nah, ini untuk tanya-tanyanya silakan diakses nomor 0822 4434 7597. Kami ada 24 jam untuk menjawab kegundahan dan kegelisahan teman-teman. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Laili Nur Anissa, dan kita berikan aplaus untuk para narasumber kita dari 5 universitas. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang masih terus bergabung di kesempatan sore kali ini, dan untuk link sertifikat, e-sertifikat akan segera kami sampaikan, mohon disimak di chatnya. Selain itu, Anda juga sudah mulai bisa bertanya untuk melalui chat, atau bisa juga Anda bertanya secara langsung, raise hand, dan nanti akan kita sampaikan, kita izinkan untuk membuka mic-nya ya. Silakan untuk yang mau bertanya melalui kolom chat, ataupun bisa juga Anda raise hand untuk nanti kita persilakan untuk open mic-nya ya. Dan tidak lagi, acara ini didukung oleh Universitas Respati Yogyakarta, Asmi Santa Maria, kemudian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta,
Sikes Akbidyo, Universitas Widya Mataram, dan Radio Smart 102,1 FM Yogyakarta. Oke, ini link sertifikat sudah ada di kolom chat ya, Bapak Ibu semuanya, peserta semuanya, nanti bisa langsung diisi formnya, nanti linknya bisa, maksud kami, sertifikatnya bisa terkirim ke email. Jangan sampai salah untuk menuliskan alamat emailnya, dan juga jangan sampai salah untuk menuliskan namanya ya, karena ini hanya bisa diakses satu kali. Jadi pastikan dulu untuk nama dan juga alamat emailnya ya, jangan sampai salah. Lagi ini karena cuma bisa diakses satu kali ya, nama dan juga alamat emailnya, jangan sampai salah tadi. Oke, baik, ini saya coba dulu untuk membuka pertanyaan. Ini membaca. Nah, ini yang tadi sudah bergabung ada. Ini untuk masing-masing kampus, apakah ada beasiswa jadi untuk melanjutkan satu atau si Unrio beasiswa yang seperti ditanyakan Mas Victory Adi tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Asta. Jadi untuk beasiswa ini tadi saya sampaikan bahwa ada satu yang KIP dan satu adalah memang beasiswa dari Unrio. Nah, beasiswa dari Unrio ini ada beasiswa untuk melanjutkan dari, ya ini adalah untuk mahasiswa baru yang mau lanjut baik di D3 maupun S1, seperti itu. Jadi beasiswa ini berupa potongan untuk UKT dan SPA. Jadi memang tidak 100% full seperti KIP, tapi lumayan banyak untuk pemotongan biayanya sehingga hanya membayar sedikit saja seperti itu. Mungkin hanya semacam SPA-nya pun sumbangan pengembangan akademik itu bisa hampir 90% itu potongannya seperti itu. Ini untuk beasiswa lokal, mungkin maksudnya itu ya yang dimaksud beasiswa lokal ya. Kemudian yang berikutnya dari beasiswa mitra. Mitra ini bisa dari memang mitra Unrio, kemudian baik itu dari perbankan, kemudian dari instansi yang bekerja sama dengan Unrio, maupun dari tadi sempat saya jelaskan dari rumah sakit yang menjalin kerjasama untuk perekrutan, itu juga banyak beasiswa-beasiswa yang diberikan seperti itu. Jadi itu yang bisa diakses oleh teman-teman yang menjadi mahasiswa di Unrio. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Baik. Terima kasih ya Ibu Ida. Dari Pak Bambang, monggo Pak Bambang, Asmi Santa Maria. Kalau dari Pak Bambang sendiri gimana? Oke. Baik, selain beasiswa KIP atau bidik misi, kami ada 2 beasiswa yang didanai oleh yayasan dan para alumni sendiri, begitu Pak Hasta. Jadi untuk beasiswa yayasan ini beasiswa Yayasan Marsudiri ini bentuknya nanti namanya beasiswa peduli pendidikan. Jadi nanti akan ada potongan untuk dana pengembangan lembaga atau uang gedung, itu mungkin sekitar 50% juga. Kemudian juga untuk SPP-nya tentu tidak seperti yang kuliah normal, seperti itu. Dan juga untuk beasiswa yang didanai oleh alumni nanti juga akan ada seleksi, itu akan ada potongan untuk SPP dan juga untuk uang gedungnya. Termasuk juga mereka yang berprestasi pasti akan bebas SPP untuk semester 1. Begitu. Ya. Baik, langsung aja ini ke UST. Mas Imam, Pak Imam. Iya, baik Bapak. Untuk dari UST sendiri, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa ada beasiswa yang berasal dari Yayasan Taman Siswa sendiri. Jenisnya sendiri ada 3 macam. Untuk yang pertama adalah beasiswa kerakyatan, di mana untuk beasiswa kerakyatan ini adalah jenis beasiswa apabila teman-teman berhasil lolos, teman-teman akan mendapatkan beasiswa free kuliah selama 4 tahun atau 8 semester. Lalu untuk yang kedua adalah beasiswa kebangsaan, di mana untuk fasilitasnya teman-teman akan kami bebaskan untuk SPP tetap beserta uang gedungnya sendiri. Dan untuk yang ketiga adalah beasiswa kemandirian, di mana apabila teman-teman lolos akan kami fasilitasi yaitu bebas sumbangan uang gedungnya saja. Lalu, apabila sebelum kuliah teman-teman belum berhasil mendapatkan beasiswa tadi, nanti di minimal semester 3 teman-teman dapat mencari beasiswa dari kami juga,
ada beasiswa PPA, terus kemudian ada beasiswa BBM, terus kemudian ada beasiswa IKSATA, dan masih banyak lagi tentunya beasiswa dari UST. Nanti dapat ditanyakan langsung ke kampus atau ke nomor kontak person kami secara langsung, karena apabila saya menjelaskan di sini mungkin terlalu lebar, terlalu banyak, tidak cukup waktunya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Oke, tadi nomornya sudah di-share juga ya. Kita ke Sikes Akbitio. Ya, baik. Mungkin sama ya dengan kampus yang lain. Di tempat kami ada beasiswa dari yayasan, kemudian beasiswa yang dari pemerintah itu dari L2 Dikti ya. Di sini ada BBM, kemudian ada Dikpora, ada PPA. Untuk sementara beasiswa ini yang bisa diberikan baru ke mahasiswa prodi D3 Kebidanan karena yang sudah terakreditasi A. Kalau prodi-prodi yang lain itu belum karena akreditasinya baru terakreditasi. Begitu Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Dari Akbitio. Nah, tadi sedikit sudah disampaikan juga sama Universitas Widya Mataram, tapi tidak ada salahnya untuk mengulang lagi informasi berkaitan dengan beasiswa ini. Monggo Bu Laili untuk memaparkan berkaitan dengan KIP tadi, mungkin diulang lagi biar peserta semuanya lebih ngeh lagi. Baik, terima kasih Pak Hasto. Ada 2 beasiswa yang kami tawarkan. Satu beasiswa full dari semester 1 sampai semester 8. Kemudian ada beasiswa yang baru dimulai semester 3, teman-teman. Kalau yang full tadi, semua punya segmented ya, KIP. Kartu Indonesia Pintar itu dia sampai semester 8, sampai teman-teman lulus. Nah, beasiswa yang lokal ini ada beasiswa Yayasan Mataram yang bisa diakses semester 3, kemudian ada beasiswa CSR BPD yang bisa diakses juga di semester 3, kemudian ada beasiswa Dikpora, Pemerintah Pemuda dan Olahraga, kemudian satu lagi yakni beasiswa Kawima Keluarga Alumni Mahasiswa Widya Mataram, gitu ya Pak Hasto. Jadi pilihan-pilihan teman-teman jika tidak bisa lolos KIP, ada pilihan banyak di semester 3. Terima kasih Pak Hasto. Oke, terima kasih Bu Laili. Begitu ya jawaban dari para narasumber. Untuk Mas Victory Cahya Adi yang sudah bergabung. Kita lanjut. Ini ada Mbak Putri dari Kalasan. Nah, ini tanyanya khusus untuk untuk Asmi Santa Maria. Apabila ini Mbak Putri ini gap years-nya lulus tahun 2016 dan ingin mendaftar, apakah masih bisa? Pak Bambang, ini dari 2016. Monggo, ini dari Mbak Putri di Kalasan. Ya. Baik, Mbak Putri di Kalasan, semoga situasi dan kondisinya sehat. Terima kasih atas pertanyaan yang menarik. Dan memang kampus ASMI ini terbuka untuk lulusan-lulusan yang tidak hanya pada tahun ini atau 2 tahun yang lalu, tapi memang banyak juga yang ingin mengembangkan diri ya. Biasanya kan lulusan SMK itu kan bekerja ya Bapak dan Mbak Putri. Lalu kemudian ingin meningkatkan, kalau memang lulusan SMK itu memang agak susah untuk di level manajerial. Maka setidaknya level diploma 3 ini akan membantu untuk jenjang karirnya. Dan sudah banyak yang terbukti ya, mungkin awalnya hanya bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Nah, salah satu alumni yang cukup membanggakan kami itu kemudian karena ketekunannya ya memilih untuk tetap kuliah. Kemudian sekarang sudah bekerja di PT Astra sebagai sekretaris. Dan itu sangat membanggakan sekali. Artinya kami sangat terbuka untuk semua yang memang ingin mengembangkan diri dan meningkatkan karir. Jadi tidak Pak Bambang, di unmute Pak Bambang. Ya, terbuka untuk semua lulusan, tidak hanya untuk tahun ini dan 2 tahun terakhir, tetapi mereka yang ingin mengembangkan diri mereka dan karir. Ya. Dan cukup banyak juga yang kemudian akhirnya oleh perusahaan itu kemudian diberi kesempatan juga untuk studi lanjut ke S1 dan seterusnya. Ya, karena memang bekerja dulu baru kemudian membiayai dirinya itu juga banyak seperti itu. Lulusan kami seperti itu, Bapak. Ya, termasuk yang tadi Mbak Stella itu, kalau Mbak Stella itu diberi privilege ya oleh BCA, begitu diterima langsung dikuliahkan S1. Tetapi banyak juga yang kemudian diterima bekerja dulu, kemudian bisa disekolahkan perusahaan maupun sekolah sendiri untuk jenjang karir yang lebih. Bahkan sudah ada yang menjadi manajer dan seterusnya. Begitu.
Baik, terima kasih Mbak Putri sudah terjawab. Nah, ini ada lagi menyambung tadi Mas Victory Cahayadi tanya seputar asrama mahasiswa. Nah, ini apakah ada terus pembiayaannya seperti apa? Apakah ada pembiayaan khususnya? Nah, mungkin lanjut dulu Pak Bambang nyambung dari pertanyaan dari Mbak Putri. Dan ini untuk asrama mahasiswa gimana nih? Saya ke Pak Bambang dulu. Memang untuk saat ini asrama mahasiswa ada dan itu tepat di depan kampus kami ya, sekitar 5 meter aja. Tetapi memang diperuntukkan untuk para mahasiswi saja, Pak Hasta. Jadi untuk mahasiswa putra itu memang di sekitar kampus itu banyak sekali, jadi bisa memilih asrama ataupun kos di situ, tetapi memang kami selalu menyarankan yang memiliki induk semang ya, karena bisa terkontrol, dan kami pihak kampus juga sering melakukan koordinasi dengan mereka, dengan pemilik kos, juga dengan RT RW setempat, jadi mereka bisa terpantau. Kadang mereka juga kami kumpulkan di kampus untuk berbincang dengan para pemilik kos, apa yang membuat mereka bisa betah, lalu kemudian masalah-masalah apa yang sering timbul ya. Itulah maka kampus asrama kami itu menjadi juara pertama waktu itu di Kota Madia, karena memang lengkap sekali ya. Kalau ada mahasiswi yang misalnya kesulitan keuangan, kemudian harus pinjam ke warung, itu ada catatannya Pak, sehingga kami bisa ngontrol betul-betul, sehingga bisa bantu kalau memang ada kesulitan. Seperti itu. Izin ya. Oke. Baik, dari Santa Maria, dari Unrio, ada asrama, Bu Ida, atau gimana ini, Ibu Ida? Ya, baik. Kalau asrama, ini tadi saya sampaikan kalau kita kan ada 2 kampus, ya, dari kampus 1 dan kampus 2. Nah, kalau kampus 2 itu memang belum ada, tetapi kalau di kampus 1 ini ada, dan itu satu pintu gerbang ya dengan kampus, jadi hanya di belakang kampus, sehingga biasanya cuma turun tangga sudah masuk ke area kelas, dan ini juga mungkin hampir sama seperti tadi, itu hanya untuk putri saja. Daya tampungnya sebetulnya lumayan banyak, bisa sampai 150 sampai 200 orang seperti itu, tapi hanya khusus untuk putri saja. Oke, berarti saya nggak masuk ini, Bu. Tamu pun di depan ini, Pak. Oke. Iya. Dari OST, monggo. OST mungkin ada sampaikan berkaitan dengan asrama. OST Mas Imam, Pak Imam. Ya. Baik, sudah saya sampaikan tadi Bapak bahwa untuk asrama sendiri dari UST Yogyakarta menyediakan asrama, yaitu memang untuk asramanya sendiri terletak di tengah-tengah kelima kampus kami, yaitu masih berada di Batikan Yogyakarta. Kita mempunyai asrama namanya adalah Asma Dewa yang kurang lebih terdiri dari 5 lantai dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Diperuntukkan untuk mahasiswa baru UST Yogyakarta, bisa putra dan putri, dengan biaya yang sangat relatif murah, yaitu hanya Rp300.000 setiap bulannya. Tinggal membawa baju saja. Untuk fasilitas semuanya sudah disediakan oleh asrama UST Yogyakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam. Mungkin biar lebih mantap lagi nih ya untuk para penanya untuk informasinya. Dari Agbidjo, kalau Agbidjo gimana nih? Bu Endang, adakah asrama juga di Agbidjo? Iya, sama dengan kampus yang lain. Kebetulan karena kampus kami hanya 1 dan asrama kami juga dekat sekali, di sekitar berapa meter ya, 10 sampai 15 meter dari kampus. Dan karena selama ini kami mahasiswanya, karena memang background-nya kebidanan, karena kita baru 4 tahun ini ada prodi lain yang dimana mahasiswanya laki-laki, jadi asrama kami pun diperuntukkan baru ke mahasiswa yang perempuan gitu. Jadi kami memfasilitasi asrama terutama bagi mahasiswa yang asalnya dari luar DIY. Biasanya kalau mahasiswa yang dari DIY itu mereka ngelaju, misalnya dari Sleman, dari Bantul, dari Gunung Kidul, mereka melaju. Namun nanti pada saat mereka praktek, misalnya di rumah sakit, dapat di Pacitan, dapat di Kebumen, nah mereka baru mencari kos. Begitu, Pak. Oke, yap. Nah, sekarang ke Universitas Widya Mataram. Bu Laili, gimana untuk Widya Mataram? Ada asrama yang disediakan? Terima kasih Pak Hasto. Di Universitas Widya Mataram kami, baik kampus 1 maupun kampus 2 tidak ada asramanya.
nggak ada asrama ya untuk kami, tetapi di kampus 3 yang akan dibangun nanti itu rencananya ada asrama, tapi saya tidak menjamin jadinya kapan. Jadi memang meskipun tidak ada asrama, tetapi kami sangat dekat. Jadi kampus kami itu sebelahnya itu sudah rumah penduduk yang bisa jadi kos-kosan, dan itu sangat murah sekali. Kalau mau ke kampus tinggal jalan kaki saja. Begitu Pak Hasto. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laili ya. Walaupun tidak ada asrama, tapi kos-kosan di dekat sana tetap murah banget. Oke. Nah, satu lagi ini ada satu pertanyaan yang harus kita jawab juga, dan jangan lupa untuk para peserta yang menginginkan sertifikat ini bisa diklik link sertifikatnya, nanti akan langsung terkirim di email ya. Nah, ini untuk pertanyaannya dari Mbak Nana Pratidina. Nah, Mbak Nana Pratidina, ini kampus yang ada kelas malam khusus untuk karyawan mungkin ya. Nah, mungkin Mbak Laili tadi sudah disinggung ya. Nah, ini Widya Matra, mungkin langsung aja nanti sebelum ke teman-teman lainnya. Baik, terima kasih Mbak Nana Pratidina. Kampus kami ada 2 kelas reguler, 1 kelas pagi dan 2 kelas malam yang memang diperuntukkan untuk karyawan. Gitu ya, Mbak. Jadi Mbak Dina misalkan bekerja di mana aja itu sangat fleksibel. Kuliahnya itu mulai dari hari Rabu sampai hari Sabtu, ada juga yang mulai dari hari Selasa sampai hari Kamis. Jadi nggak full kuliah 1 minggu, enggak. Rabu sampai hari Sabtu misalkan cuma 4 hari kuliah, kerjanya Senin Selasa itu masih full. Nah, kelasnya itu dimulai dari jam 4 sampai jam 6, jam 4 sampai jam 7. Jadi bisa sangat fleksibel memenuhi jadwalnya Mbak Nana Pratidina. Gitu ya, Bapak. Semua prodi kami ada kelas malamnya. Terima kasih. Oke, ya. Unrio, ada kelas yang untuk mahasiswa yang nyambi kerja? Ibu ya, Ida? Baik. Secara spesifik, ini ada tapi untuk tertentu saja. Seperti di Fakultas Ilmu Kesehatan, itu kan ada alih jenjang ya. Jadi biasanya mereka yang sudah dari D3, kemudian untuk mau lanjut ke S1 itu memang ada kelas tersendiri dan biasanya memang jadwalnya di sore hari, tapi memang tidak spesifik sebagai kelas malam yang mungkin dari jam 5 ke atas seperti itu, secara spesifik tidak ada. Tapi yang ada adalah kelas alih jenjang yang kita memang prioritaskan untuk jadwalnya di sore hingga malam. Seperti itu. Oke, terima kasih. Langsung kita ke Asmi Santa Maria. Nah, ini kalau misalnya Mbak Nana mau kuliah di Asmi Santa Maria yang bekerja ini apakah bisa? Ini Pak Bambang. Baik, memang kami juga membuka kelas malam, tetapi kami ada keterbatasan. Artinya begini, kalau kuotanya memenuhi, itu akan kami buka, dan memang ada beberapa yang memang bisa, dan selama ini memang sudah berjalan, itu beberapa perusahaan memang mengirim, antara lain ini yang sudah ada dan mengikuti program kelas malam itu dari Rumah Sakit Panti Nugroho, kemudian Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran, kemudian ada dari Akbar Notokusumo, dari Sarjito, Stikes Bethesda, Akbit Umi Kasana, SMA De Brito, dan beberapa rumah makan Balai Raos, Gria Persada Hotel, Rumah Sakit Suradi Tirtonegoro Klaten pun sampai Ngelajo, Pak, itu untuk kelas malamnya. Tapi kan dengan adanya pandemi ini mungkin sangat memungkinkan juga ya, dengan kelas online untuk saat ini mungkin bisa dibuka. Artinya silakan aja mendaftar, nanti kami akan mengakomodasi, kalau itu bisa terwujud kami akan mengusahakan. Nah, itu beberapa perusahaan dan institusi yang pernah meminta kelas malam dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan program dengan baik juga, baik di kelas administrasi kantor, manajemen, maupun di program studi kehumasan atau PR. Begitu, Bapak. Oke, luar biasa ini ya. Tapi ini masa-masa pandemi, jadi ya harus ditahan dulu ya. Oke, dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Mas Imam, ini bagaimana ini untuk kelas-kelas mereka yang nyambi kerja ini, Mas? Monggo, Mas. Halo, Mas Imam? Mas Imam masih tergabung? Ya. Baik, dari USS sendiri, dari 16 program studi unggulan untuk strata 1, kita menyediakan 4 program studi untuk kelas malam. Di antaranya adalah manajemen, akuntansi, psikologi, dan teknik sipil.
Adapun untuk waktu perkuliahan tetap dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai dari pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai maksimal pukul 21.00. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk kelas malam setiap tahunnya akan kami buka apabila kuota setiap program studinya sudah memenuhi. Dan untuk sampai saat ini, sampai hari ini, untuk proses kelas malam sendiri masih dalam tahapan titip nama terlebih dahulu. Nanti akan segera kami hubungi apabila nanti sudah kami buka. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imam. Dan terakhir dari Agbidjo, Bu Endang. Halo Bu Endang, masih bergabung di webinar ini? Bu Endang, Agbidjo. Bu Endang, ini masih terhubung ya, masih tergabung di webinar ini. Tapi, halo Bu Endang. Oke, tidak aktif ini ya. Oke, ya terima kasih. Ini sudah dijelaskan tadi ya, Mbak Nana Pratidina yang tadi bertanya berkaitan dengan kelas malam untuk karyawan yang masih bekerja. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya peserta webinar ini. Terima kasih sekali. Sebenarnya waktu yang dialokasikan 2 jam ini saya yakin untuk pemaparan masih sangat kurang sekali, dan sesi tanya jawab juga masih kurang untuk digali lebih jauh lagi berkaitan dengan PMB dari masing-masing universitas ini ya. Dan kita harus akhiri webinar di kesempatan sore kali ini karena waktu sudah hampir pukul 16. Yang jelas terima kasih sekali untuk para narasumber dari Universitas Respati Yogyakarta, Ibu Farida Nuraini, kemudian Pak Bambang S. Hastono SIPMM dari ASMI Santa Maria, kemudian juga Mas Wiji Imam Saputra SE dari UST, Universitas Sarjana Diyata Taman Siswa Yogyakarta, Bu Endang Khairunisa, SST Kebidanan MKes, ini dari Agbidjo, dan juga kepada Ibu Laili Nur Anissa dari Universitas Widya Mataram untuk pemaparannya di kesempatan hari sore kali ini ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses untuk semuanya, Ji, Bapak Ibu semuanya, Mas, untuk PMB-nya sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Asta. Ya, terima kasih Pak dan juga Ibu. Kita akan ketemu lagi di program-programnya Sonora, webinarnya Sonora dan juga event-eventnya Sonora Jogja. Jangan lupa untuk selalu menyimak 97,4 Sonora FM dan juga bisa memantau media sosial kami di Instagram, di Facebook dan juga Twitter biar tidak ketinggalan informasi-informasi berkaitan dengan Radio Sonora Jogja ya. Oke, dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk link e-sertifikat sudah kita sampaikan di kolom chat. Silakan untuk diklik saja, nanti sertifikat akan langsung terkirim di email Panjenengan Sedaya. Jangan sampai salah untuk menuliskan alamat email dan juga nama, biar nanti semuanya berjalan lancar. Saya mohon pamit, saya Hasrabi Mahendra dari Sonora Jogja dan juga seluruh tim di webinar Edu Fair 2021 ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.